Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Murjati dari kelas 1 KPID dengan NIM 234110102147. Adanya saya di sini yakni untuk menyelesaikan tugas sejarah kebudayaan Islam yang ditugaskan oleh beliau yang terhormat Ibu Intan Nur Azizah selaku pengampu mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Lanjut untuk materi yang pertama yakni Potret Masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan Banyumas Pra-Islam. Yang A. Kehidupan sosial politik. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentan waktu yang terlalu jauh. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas atau Wira Saba dan Pasir Luhur, selain menjalankan kebijakan dari pemerintahan pusat atau kerajaan. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal, di sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu 1. Coak, berbicara dengan suara keras. 2. Boak, berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris. 3. Dablong atau dablong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. 4. Dopok, ngomong mengeluarkan unek-unek, dan lain-lain. Yang B. Kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah atau desa dengan daerah lainnya. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Bab 2. Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian Barat. Yang A. Peran Wali Songo. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seseorang Wali Songo meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan oleh anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu masih belum mengerti apa sebenarnya agama Islam itu. Proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Yang B. Peran wali dan ulama lokal. 1. Syekh Mahdun, wali
dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Mereka berdua berdiskusi yang menghasilkan dua opsi untuk mengislamkan Pasir Luhur, yaitu opsi damai dan opsi penaklukan secara militer. Opsi damai menjadi yang pertama akan dilakukan, yaitu dengan menawarkan kepada Adipati Pasir Luhur agar masuk agama Islam. Opsi penaklukan secara militer merupakan opsi lanjutan jika penawaran secara baik-baik untuk menerima ajaran Islam ditolak oleh Adipati. 2. Syekh Abdus Samad Jombor Cipete Cilongok Banyumas. Selain berdakwah, Syekh Abdus Samad dengan dibantu dua muridnya yaitu Mbah Bagus Santri dan Mbah Bujang Santri serta masyarakat sekitar terus-menerus melakukan pembukaan hutan untuk dijadikan area perkampungan. Dalam proses pembukaan hutan tersebut, kedua santri Syekh Abdus Samad meninggal dunia dan akhirnya dimakamkan di Sawangan Jingkang. 3. Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas, sejarah mengenai sosok Pangeran Syekh Jambu Karang lebih banyak bersumber dari data-data oral daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebaran Islam di wilayah Cahyana atau Purbalingga. Sebenarnya Pangeran Jambu Karang berasal dari daerah Jawa Barat dan putra dari Prabu Brawijaya Mahesa Tandrema, Raja Pajajaran I. Ketika muda, nama Pangeran Jambu Karang adalah Adipati Modang atau populer dengan Raden Mundingwangi. Yang C. Islamisasi periode terakhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Sikap toleransi para wali songo dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang telah memiliki keyakinan pra-Islam yang kental. Cara hidupnya masih banyak dikuasai tradisi pra-Islam. Tradisi ini menitik beratkan pada pemaduan unsur-unsur Islam, Buddha, dan Hindu. Dengan metode manut ilining banyu, para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup, tetapi diberi warna keislaman seperti ucapan sesajen diganti dengan selamatan. Bab 3. Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Yang A. Kebangkitan Islam Puritan. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Berdasarkan pengamatan penelitian, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, yakni Majelis Tafsir Al-Quran MTA dan Al-Irsyad. Yang B. Tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Muhammad Ali menyatakan bahwa Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku moral tawasud di dalam keimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Mereka adalah mainstream Islam Indonesia. Meskipun gerakan strateginya untuk memoderasi keagamaan dan politik masih dinilai terbatas. Sementara itu, menurut Muhammad Yusuf Kalla, Islam di Indonesia dibawa pedagang yang lebih transaksional, bukan panglima perang.
Hal ini membuat Islam Indonesia moderat. Dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia, memang pemahaman keagamaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal ini terkait dengan budaya masyarakat Indonesia yang menopangnya. C. Tren Islam liberal. Botton menggariskan prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal, yaitu A. Pentingnya kontekstualisasi ijtihad. B. Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan agama. Yang C. Penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. D. Pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. D. Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tidak berjalan linear, ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia, yang mempengaruhi proses islamisasi dan santrinasi Nusantara, termasuk di Jawa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.